Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya kepada kita semua. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita yang tetap istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, kelak di yaumil akhir kita tergolong ke dalam umatnya yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada, khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya pada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya, dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini insyaallah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1441 Hijriah atau 27 Maret 2020. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Kurang lebih 27 hari lagi, atau lebih tepatnya nanti kita menunggu keputusan daripada pemerintah menetapkan awal Ramadan tiba di tanggal berapa. Ketika kita sudah memasuki bulan Rajab yang telah berlalu dan sekarang bulan Sya'ban, maka mudah-mudahan kita selalu mengamalkan doa yang sebagaimana doa ini selalu diamalkan oleh baginda Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini dengan persiapan, dengan amaliyah ibadah yang semoga bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjangkitnya COVID-19 atau corona virus, merupakan musibah dan kepribadian kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lainnya meninggal di 100 lebih negara di dunia. Yang pertama dan utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Allah lah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang tak terlihat maupun yang terlihat oleh mata kita maupun yang tak terlihat oleh mata kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156.
Maka seyogyanya kita tidak bersedih dan khawatir berlebih sampai kemudian panik dan lain sebagainya, menyesali nasib lalu berputus asa. Sebab semuanya memang hanya milik Allah. Termasuk wabah corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia, itu merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Adapun secara akidah kita kepada Allah SWT, jadi sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita menghayatinya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di atas dunia ini tentunya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Pada ayat lain Allah menekankan, Quran surat Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak satu sebutir biji pun dalam keadaan di bumi ini, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini, Syekh Wahbah Al-Juhaili, pakar fikih dan tafsir asal Suriah, dalam kitab tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat yang agung ini menjelaskan ilmu Allah yang menyeluruh, bahwa Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui, tapi Maha mengetahui semua yang ada dan terjadi di daratan dan di tempat-tempat sepi tersembunyi sekalipun, yang mencakup binatang, pepohonan, pasir kerikil, debu, termasuk bakteri dan juga virus, juga segala hewan yang berada di laut berupa binatang, tambang, ikan dan lain yang dikandung oleh di dalamnya. Tiada selai pun daun yang gugur dari pohon darat, laut, kota, desa, dunia dan akhirat kecuali Allah mengetahuinya. Termasuk tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi berupa biji-bijian, buah-buahan dan tanaman, biji yang ditanam oleh manusia dan biji-biji tanaman di darat yang menjadi cikal tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Itu semua adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan keluasannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama sampai terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Mulia, Maha Menyaksikan dan Maha Meliputi. Alangkah mulianya Allah sebagai Tuhan yang tidak ada seorang pun yang mampu menghitung pujiannya. Ayat ini menunjukkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu dan kitabnya yang mencakup seluruh peristiwa. Maka sepantasnya kita mengucapkan kalimat pujian, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sidang Jumat yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bahwa semua yang ada di muka bumi adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya, dari yang paling besar hingga yang terkecil dan yang tak kelihatan. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma yufahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard ayati liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adapun pada diri kita sebagai manusia biasa bisa jadi musibah, termasuk wabah Covid-19
bisa jadi karena ulah tangan manusia, ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan lain sebagainya. Allah telah mengirimkan manusia di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, menjelaskan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah, yang semuanya itu bisa disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Agar manusia menerima peringatan dan mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan. Selanjutnya keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. Pada ayat lain Allah mengingatkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Pada ayat lain Allah menjelaskan, belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun kemudian ada di antaranya yang meninggal setelah terdampak COVID-19, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang atau benda apapun, namun semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetap berharap dan bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut berlebihan, lalu tidak mau mengadakan kumpul di majelis ta'lim dengan alasan takut corona, lalu Jumatan libur karena khawatir terjangkit corona, tablik akbar digagalkan dan sebagainya, kecuali kalau memang di daerah tertentu sudah dinyatakan zona merah terhadap pemerintah, baru kita wajib mengikuti fatwa MUI yang sudah beredar. Adapun kepada manusia, seperti periksa ikhtiar yang dilakukan adalah seperti memeriksa ke dokter. Karantina perawatan itu hanyalah sebuah upaya atau ikhtiar yang memang harus maksimal juga dilakukan agar dapat berupaya untuk sehat kembali. Soal ajal, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Artinya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sisi lainnya adalah wabah. Setiap penyakit termasuk wabah COVID-19 atau coronavirus pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai ilmu dan pengetahuan tentunya, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikat Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya, dan memang terbukti sebagian dari yang terkena virus corona itu dapat disembuhkan dengan medis dan laboratorium. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syura ayat 80. Dalam ayat lain juga Allah menyampaikan, dan tidak Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 17. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita dengan kondisi sedemikian rupa ini perkuat upaya spiritual ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memanjatkan doa, memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sama pencipta, sama pemberi keselamatan, memperkuat spiritual jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dengan salat wasilahnya, doa, zikrullah, salawat, dan kalimat-kalimat thayyibah lain. Jika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kebersihan, insyaallah itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita dari serangan wabah penyakit, seperti berwudu dengan sempurna,
bersiwak atau gosok gigi setiap akan melaksanakan ibadah, mandi janabat minimal setiap Jumat sekali, mandi pagi sebelum sholat tahajud, memotong kuku dan lain sebagainya. Termasuk mengajarkan doa secara khusus seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wasayyi al asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit lain yang mengerikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Atau doa lainnya, ya Allah, angkat dari kami penyimpangan, malapetaka, zina, riba, gempa bumi, bencana, dan segala cobaan yang buruk, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di negeri ini, di negeri kami ini khususnya, dan dari semua negeri kaum muslimin, dengan rahmat-Mu, duhai yang maha penyayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau ada di antara kita yang karena hanyalah musibah dunia, justru musibah yang terbesar dan berbahaya dunia akhirat itu adalah musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, malas untuk bertadarus Al-Quran, dan berat melaksanakan ibadah sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah Covid-19 atau coronavirus dan berbagai ujian dan bencana yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.